Keanekaragaman hayati di perairan Indonesia, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Salah satu wilayah pesisir yang berperan penting dalam menjaga ekosistem laut adalah Pulau Sekatap Dompa yang terletak di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pulau ini memiliki potensi sumber daya laut yang cukup besar dan wilayah sekitarnya dikelilingi oleh perairan yang kaya akan ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang. Yang dimana pada ketiga ekosistem ini menjadi habitat ideal bagi berbagai jenis bivalvia yang berperan sebagai bioindikator dan kualitas perairan dan sumber daya hayati yang bernilai ekonomis. Kerang atau bivalvia adalah kelas dalam filum moluska yang memiliki cangkang berbentuk setangkup yang sering disebut sebagai kekerangan. Hewan ini termasuk dalam kelompok invertebrata atau hewan tanpa tulang belakang dan cenderung hidup dengan cara membenamkan dirinya di substrat seperti pasir ataupun lumpur. Perilaku ini membantu bivalvia bertahan hidup dengan cara memperoleh makanan, melindungi diri dari predator, serta menghindari pengaruh arus dan gelombang. Nah, bivalvia ini banyak ditemukan di area pasang surut. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui jenis-jenis bivalvia, kepadatan bivalvia, serta indeks keanekaragaman, keseragaman, dan dominansi bivalvia yang ada di perairan Pulau Sekatap Dompa Tanjung Pinang ini. Adapun manfaat penelitian ini bagi masyarakat yaitu memberikan informasi tentang struktur komunitas bivalvia yang ada di perairan Pulau Sekatap ini. Bagi peneliti sebagai bahan acuan penelitian mengenai informasi tentang struktur komunitas bivalvia yang ada di perairan Pulau Sekatap Dompa Tanjung Pinang ini. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada saat penelitian ini berlangsung yaitu transek 1x1 meter, water quality tester, DO-meter, sekop, SIFNet, sampel bivalvia, aquades, tisu, kertas label, kantong plastik berukuran 1 kg atau plastik ziplock, alkohol 70%, substrat, alat tulis, dan kamera. Penentuan titik sampling dilakukan dengan menentukan lokasi secara acak menggunakan metode sistematik random sampling yang disesuaikan dengan sebaran kawasan lamun. Titik-titik sampel ditentukan menggunakan perangkat lunak QGIS versi 3.36 dengan total 10 titik pengamatan yang tersebar secara acak di ekosistem lamun pada perairan Pulau Sekatap Dompak Tanjung Pinang. Metode pengambilan sampel bivalvia diambil menggunakan metode transek kuadran dengan ukuran 1x1 meter. Pengambilan dilakukan dengan menggunakan sekop untuk mengambil bivalvia yang berada di permukaan sedimen maupun yang terkubur di dalam sedimen. Sampel yang diperoleh kemudian dibersihkan dan dimasukkan ke dalam kantong plastik atau kantong sampel yang sudah dilabeli dan diawetkan dengan formalin 70% untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut. Sebelum alat water quality tester digunakan, kita kalibrasi terlebih dahulu menggunakan air suling atau aquades. Hidupkan alat water quality tester, kemudian pilih mode pengukuran pH pada alat. Celupkan probe pH ke dalam sampel air dan pastikan seluruh bagian sensor pH terendam. Biarkan alat beberapa saat hingga pembacaan pada layar stabil. Kemudian, catat nilai pH dan suhu yang ditampilkan pada layar water quality tester. Sebelum menggunakan alat DO-meter, kita kalibrasi terlebih dahulu. Kemudian, celupkan probe DO ke dalam sampel air. Kemudian, biarkan pembacaan pada layar stabil. Setelah pembacaan stabil, catat nilai DO yang ditampilkan pada layar. Pertama, timbang berat awal substrat dari titik 1 sampai dengan titik 10 dengan berat awal 25 gram. Kemudian, masukkan substrat ke dalam SIFNet yang ukuran tingkatnya berbeda-beda. Kemudian, ayak atau goncangkan SIFNet guna memisahkan partikel-partikel substrat. Setelah didapatkan hasil ayakan SIFNet, substrat tersebut ditimbang kembali. Setelah dapat hasilnya, kemudian dicatat untuk dihitung. Dari data bivalvia di samping, terdapat 4 genus dari 4 famili yang berbeda, yaitu Anadara, Jeloina, Papia, dan Spisula. Dari keempat genus tersebut, Anadara merupakan yang paling dominan dengan jumlah individu sebanyak 41 individu. Nah, ini tersebar hampir merata di seluruh transek. Sementara itu, Jeloina ditemukan sebanyak 16 individu, dan Papia serta Spisula masing-masing hanya 3 individu dengan persebaran yang terbatas. Total keseluruhan individu yang tercatat adalah 63 individu dengan jumlah per transek yang bervariasi antara 4 hingga 13 individu
yang dimana pada transaksi ke-9 mencatat jumlah tertinggi. Analisis indeks ekologi menunjukkan nilai keanekaragaman sebesar 0,9176 yang termasuk dalam kategori sedang. Hal ini mencerminkan adanya variasi jenis namun tidak seimbang karena dominasi oleh genus tertentu yaitu Anadara. Indeks keseragaman tercatat sebesar 0,6619 dan berada dalam kategori tinggi yang berarti meskipun ada dominasi, distribusi individu antar genus relatif merata. Sementara itu, nilai dominasi sebesar 0,4926 menunjukkan bahwa struktur komunitas didominasi oleh satu genus namun tidak dalam tingkat yang tinggi ataupun sedang. Data ini menunjukkan perhitungan ekologi dari 4 genus Bivalvia. Genus Anadara paling mendominasi dengan proporsi atau PI sebesar 0,6508 atau sekitar 65% dari total individu. Jeloina sebesar 0,2540, sedangkan Papia dan Spisula masing-masing hanya 0,0476. Nilai LNPI digunakan untuk menghitung indeks keanekaragaman, di mana Jeloina memiliki nilai tertinggi. Untuk Pi ke LNPI diikuti Anadara, lalu Papia dan Spisula. Hasilnya, indeks keanekaragaman sebesar 0,9176 termasuk ke dalam kategori yang sedang. Indeks keseragaman sebesar 0,6619 tergolong tinggi yang berarti penyebaran jumlah individu antar genus cukup merata meskipun jumlahnya yang berbeda. Ini menunjukkan struktur komunitas Bivalvia yang relatif seimbang. Untuk dominansi, nilai PI pangkat 2 menunjukkan Anadara paling dominan dengan 0,4235. Total dominansi sebesar 0,4926 juga termasuk kategori sedang. Artinya tidak ada genus yang terlalu mendominasi meskipun Anadara cukup menonjol. Data pada tabel di samping menunjukkan kepadatan Bivalvia di perairan Pulau Sekatap Dompa berdasarkan jumlah individu per meter persegi. Genus Anadara memiliki jumlah individu terbanyak yaitu 41 individu dengan kepadatan sebesar 4,1 individu per meter persegi, menjadikannya genus yang paling mendominasi di lokasi penelitian ini. Selanjutnya, Jeloina ditemukan sebanyak 16 individu dengan kepadatan 1,6 individu per meter persegi, sedangkan Papia dan Spisula masing-masing hanya berjumlah 3 individu, yaitu dengan kepadatan yang sama yang berjumlah 0,3 individu per meter persegi. Jika dijumlahkan, total kepadatan Bivalvia di lokasi ini adalah 6,3 individu per meter persegi, yang menunjukkan bahwa populasi Bivalvia cukup padat dengan dominasi yang sangat jelas oleh genus Anadara. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi lingkungan ini lebih mendukung keberlangsungan hidup Anadara dibandingkan genus lainnya. Data parameter di samping menunjukkan bahwa kualitas air umumnya mendukung kehidupan Bivalvia. Rata-rata DO sebesar 6,69 mg per liter sudah sesuai dengan baku mutu dan menunjukkan oksigen yang cukup untuk tersedia. pH dengan rata-rata 7,753 juga berada dalam kisaran yang normal serta mendukung kondisi perairan yang stabil. Salinitas sebesar 30,61 ppt sedikit di bawah baku mutu namun masih tergolong aman. Sementara itu suhu mencapai rata-rata 34,91 derajat Celcius melebihi batas baku mutu dengan rentang 28-30 derajat Celcius dan bisa menjadi tekanan lingkungan bagi organisme yang ada di dalamnya. Dari ke-10 sampel, dari titik 1 hingga titik 10 secara seragam diklasifikasikan ke dalam kelompok textural gravelly sand ditandai dengan tidak adanya fraksi lumpur atau 0,0% mud di semua titik. Perbedaan utama antar sampel terletak pada proporsi relatif antara kerikil dan pasir, serta distribusi ukuran butir dengan fraksi pasir itu sendiri. Titik 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 dikategorikan sebagai very fine gravelly coarse sand, menunjukkan dominasi pasir dengan kehadiran kerikil sangat halus dan umumnya fraksi pasir kasar memiliki persentase yang signifikan. Meskipun ada variasi pada dominasi fraksi pasir lainnya seperti sedang, halus, atau sangat kasar di beberapa titik. Sementara itu, titik 2 merupakan satu-satunya sampel yang diklasifikasikan sebagai very fine gravelly medium sand, menyoroti dominasi fraksi pasir sedang di dalamnya. Variasi ini mencerminkan perbedaan halus dalam komposisi material sedimen di setiap lokasi pengambilan sampel. Meskipun secara keseluruhan menunjukkan karakteristik endapan yang didominasi oleh pasir dengan kerikil.